Pagi. Hari ini kita masuk di subtema 1 pembelajaran 6, pembelajaran terakhir. Ya, mudah-mudahan anak MEM benar-benar bisa memahami satu subtema ini. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa. Baik, kita masuk di pembelajaran 6 subtema 1, tema 5. Besok sudah masuk di subtema 2. Baik. Hari ini materi kita PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Ya, kita lihat ya nak. Apakah kamu pernah mendengar tentang Pangeran Diponegoro? Apa saja yang kamu ketahui tentang pahlawan nasional tersebut? Iya, ini Pangeran Diponegoro kita pelajari hari ini. Setelah kekalahannya dalam peperangan era Napoleon di Eropa, pemerintah Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi berusaha menutup kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya, termasuk Hindia Belanda. Nah, untuk memperkuat kekuasaan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Jogja ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Rupanya pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro, perang pun terjadi tahun 1825 sampai 1830, 5 tahun ya. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebutlah ini Perang Jawa. Iya, berdasar informasi yang kamu peroleh dari teks, kita bisa buat peta pikiran tentang Pangeran Diponegoro. Iya, nama tokoh Pangeran Diponegoro, perjuangan yang dilakukan perang melawan penjajah, perilaku yang pantas ditiru, berani dan pantang menyerah, daerah asalnya Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumuk Batuk, Samari Bumi, Ditohi Tekan Pati, Sejari Kepala, Sejengkal Tanah, Dibela Sampai Mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberi komando yang jelas kepada semua rakyat khususnya di Pulau Jawa. Apa yang bisa kita teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Iya, dia memiliki sikap yang berani dan pantang menyerah melawan penjajah. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba kita berikan contoh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari semangat Pangeran Diponegoro dapat diterapkan. Misalnya memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Sejalan dengan sila beberapakah sikap Pangeran Diponegoro? Apakah kamu menemukan sikap lain yang mencerminkan sila dalam Pancasila yang bisa diteladani dari Pangeran Diponegoro? Iya, tindakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro sejalan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Baik, sampai di sini materi kita. Silakan mengerjakan tugasnya dengan baik ya nak. Sampai jumpa, terima kasih.